Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala ali wan nujumi rasyidinal muhtadin wa ala man ahya sunnatahu minas salafis sholihin, amma ba'd. Teman-teman santri digital yang berbahagia, alhamdulillah pada kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama tholabul ilmi, bersama-sama mudawamah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala bitoriqati ta'lim wa ta'alum. Dan pada kesempatan kali ini mari kita memulai membaca kitab Al-Muqtatafat li Ahlil Bidayat, sebuah kitab yang berisi tentang dalil-dalil jawaban atas klaim dari sebagian kelompok untuk amalan-amalan dari ulama ussolihin, salafus sholihin. Sebelumnya mari kita buka bersama-sama dengan bacaan umul kitab. Ila hadrati Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami masyayikhina nakhususan ila ruhi simbah Kiai Haji Hudori, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Hudori, Bapak Ahmad Muhammad musannifi hadal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin ya mujiba sailin. Al-babu utawi bab al-awwalu kang pertama iku fadhailul Qur'ani, piro-piro utamane Al-Qur'an. Wasuwarin lan piro-piro surat, wa ayatin lan piro-piro ayat, makhsusatin kang den tertentokake. Ra'yu ba'din nasi utawi panemune sebagiane menungso iku anna qiraatal Qur'ani saktenane maca Al-Qur'an biduni fahmi maknahu kelawan tanpa faham maknane Al-Qur'an iku laghun nganggur. La faidata kang ora ana jenise faedah iku maujud fihi ing dalem qiraatil Qur'an. Wala sawaba lan ora ana jenise ganjaran iku maujud. Hal hadza ana toh utawi iki ra'yu ba'din nas iku sahihun bener. Bab yang pertama menerangkan tentang keutamaan Al-Qur'an, seperti membaca Al-Qur'an sebagai wadifah bagi kita. Kalau misalnya di Tegalrejo ada mujahadah Al-Qur'an setiap setelah selesai sholat maghrib dengan menghatamkan Al-Qur'an. Bahkan ada salah satu ijazah untuk setiap hari beribadah dengan membaca Al-Qur'an 1 juz. Ini merupakan warisan dari ulama ussolihin, salafus sholihin, dari guru-guru kita yang diberikan kepada murid-muridnya, santri-santri, dan umumnya kepada masyarakat. Juga keutamaan beberapa surat dalam Al-Qur'an, seperti yang kita lihat dalam tradisi tahlilan, beberapa surat-surat pendek dibaca, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhatain, Al-Fatihah, dan lain sebagainya. Dan juga ayat-ayat tertentu, misal ayat kursi, ba'di suratil Baqarah, sebagian daripada surat Al-Baqarah yang awal dan yang akhir sering kita dengar sebagai bacaan. Karena apa? Itu merupakan sebuah surat dan ayat-ayat yang mempunyai maziyah atau keistimewaan tertentu, sehingga para ulama saat itu menentukan surat-surat tersebut untuk menjadi bacaan tiap hari, yaumiyah, bagi masyarakat umum.
Kemudian di akhir-akhir ini ada pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya adalah sia-sia, tidak berguna dan tidak ada pahalanya. Entah ini kelompok yang mana, tapi yang pasti banyak sekali beredar di kalangan masyarakat bahwa mereka yang hanya bisa membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya sekarang ini merasa ragu karena adanya pendapat ini. Ini merupakan dampak negatif daripada pendapat tersebut. Mengatakan bahwa membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya seperti wadhifah yang ada sekarang ini, itu bukan ajaran Rasulullah. Jadi kalau membaca Al-Quran harus tahu maknanya, harus tahu tafsirnya, baru dapat pahala. Hal hadza sahih? Apakah pendapat ini benar? Mari kita tilik dalam kitab ini. Beberapa dasar, beberapa dalil sudah disampaikan dalam buku ini, dalam kitab ini, tentang beberapa hadis yang menerangkan keutamaan membaca Al-Quran. Sebenarnya ada ratusan hadis yang menerangkan keutamaannya. Namun di sini cuma dipilih beberapa dan itu merupakan hadis-hadis pilihan. Hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Hadis yang pertama, an Abi Umamah, dan riwayatake saking Abi Umamah radhiyallahu anhu. Sami'tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hale ngendika sapa Rasulullah. Iqra'u maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Fa innahu krana saktenane Al-Qur'an iku yakti bakal teka apa Al-Qur'an yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat syafi'an hale kang nyafaati li ashabihi maring pira-pira wong kang padha gelem maca Al-Qur'an. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Amara dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadisi ing dalem ikilah hadis bikira atil Qur'ani kelawan maca Al-Qur'an. Walam yakmur lan ora dawuh sapa Kanjeng Nabi huna ing dalem kene-kene hadis bit tafsiri kelawan nafsiri Al-Qur'an. Walat tarjamati lan ora narjamah Al-Qur'an. Fal qiraatu mongko utawi maca wahdaha hale suwijine qiraah iku ibadatun ibadah yusabu kang den ganjar alaiha ing atase nglakoni ibadah sapa al-qari'u wong kang maca. Wa yastahiqu lan ngahaki sapa qari asy-syafa'ata ing syafa'ah minhu saking Al-Qur'an wa minan nabi lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abi Umamah bahwa ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran sebab ia akan menjadi penolong bagi para pembacanya di hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam hadis ini untuk membaca Al-Quran. Perintah di sini cuma untuk membaca, khususnya hadis ini. Beliau tidak memerintahkan dengan tafsir dan juga dengan terjemah. Maka bisa disimpulkan dengan memahami hadis, membaca Al-Quran saja sudah menjadi ibadah. Pembacanya akan diberikan pahala dan berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jaizani pernah mendefinisikan Al-Quran ini dengan sebuah kalimat, huwa kalamullahil munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizu binafsih al-muta'abbadu bitilawati. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat terhadap dirinya, menjadi ibadah bagi yang membacanya. Pengertian ini mengikat elemen dasar yang kesemuanya merupakan keterpaduan yang tidak terpisahkan. Poin pertama, hakikat Al-Quran ialah kalamullah, baik lafadz maupun makna kandungannya.
Al-Quran diturunkan dari sisi Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad untuk menjadi peringatan. Dan poin ketiga, keadaan Al-Quran sebagai mukjizat karenanya ia mengungkapkan ucapan yang suci, baik lafal, keteraturan kalimat maupun maknanya. Bahkan dulu Rasulullah pernah memberikan tantangan kepada kafir Quraisy saat mereka meragukan tentang keberadaan Al-Quran ini. Allah menurunkan sebuah ayat, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Ketika engkau dalam keadaan ragu-ragu tentang apa yang Allah turunkan kepada hambaku yakni Muhammad, maka buatlah satu surat saja yang menyerupai Al-Quran. Undang teman-temanmu, undang guru-gurumu ketika kamu memang benar. Ini untuk apa? Menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan semata-mata sebuah kitab saja atau bukan perkataan Muhammad, namun Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang manusia tidak bisa membuatnya. Manusia tidak mampu untuk membuat ayat yang persis seperti ayatnya Al-Quran. Dan poin terakhir, Al-Quran ini merupakan ibadah bagi yang membacanya, apakah mengerti maknanya maupun tidak. Jadi setelah mendengarkan salah satu hadis ini dari Rasulullah, kita akan semakin mantap dalam melanjutkan apa yang menjadi wadhifah kita terdahulu dari ulama-ulama kita dengan membaca Al-Quran meskipun tidak tahu maknanya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kekurangan, kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.